Panggung politik Indonesia kembali memanas. Kali ini dengan sorotan tajam pada salah satu tokoh muda yang selama ini dikenal sebagai pembawa perubahan di dunia pendidikan, Nadiem Makarim. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melayangkan surat panggilan resmi kepada Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, publik langsung menyoroti perkembangan kasus ini. Nadiem dijadwalkan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 7 Agustus 2025, untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Proyek pengadaan ini menjadi sorotan utama karena melibatkan anggaran negara yang sangat besar, serta proses pengambilan keputusan yang berlangsung di tengah situasi darurat nasional. Keputusan strategis yang diambil saat krisis pendidikan nasional ini menimbulkan banyak pertanyaan, terutama mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Melalui kuasa hukumnya, Nadiem menyatakan siap bersikap kooperatif dan akan memenuhi panggilan KPK, menegaskan komitmennya untuk membantu proses hukum berjalan dengan lancar. Namun, masyarakat luas masih menanti klarifikasi lebih lanjut. Apakah benar terjadi penyelewengan dalam pengadaan teknologi ini? Ataukah ada faktor lain yang belum terungkap ke publik? Reputasi Nadiem sebagai inovator dan pembaharu kini benar-benar diuji oleh tudingan serius yang beredar, dan banyak pihak menunggu bagaimana ia akan merespons situasi ini. Kasus ini juga menjadi cermin penting bagi publik untuk melihat bagaimana kebijakan dan pengelolaan dana negara dijalankan, khususnya di masa-masa krisis yang penuh tekanan dan tantangan. Pemeriksaan ini hanyalah awal dari proses panjang yang akan menentukan apakah dugaan korupsi tersebut dapat dibuktikan atau justru terbantahkan di hadapan publik, dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan terjaga ke depannya. Untuk memahami kasus ini, kita harus kembali ke tahun 2020, saat dunia tiba-tiba berubah akibat pandemi COVID-19. Sekolah-sekolah mendadak tutup, jalanan sepi, dan jutaan siswa serta guru di Indonesia terpaksa belajar dan mengajar dari rumah. Situasi ini menuntut solusi cepat agar pendidikan tetap berjalan, meski dalam keterbatasan. Pembelajaran daring menjadi satu-satunya pilihan. Namun, tidak semua sekolah dan keluarga siap dengan infrastruktur digital yang memadai. Banyak siswa kesulitan mengakses materi, dan guru pun harus beradaptasi dengan teknologi baru dalam waktu singkat. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, bergerak cepat mencari solusi. Google Cloud akhirnya dipilih sebagai platform utama untuk penyimpanan data pendidikan nasional, karena dinilai mampu menangani jutaan pengguna secara serentak dan menyediakan akses yang stabil di seluruh Indonesia. Dengan layanan Google Cloud, materi pelajaran, tugas, dan ujian bisa diakses secara daring kapan saja dan di mana saja. Guru dapat mengunggah materi, siswa bisa mengerjakan tugas, dan semua data tersimpan aman di cloud. Ini sangat membantu menjaga kelangsungan pendidikan di masa krisis. Untuk mendukung akses ini, pemerintah juga mendistribusikan Chromebook ke berbagai sekolah, agar siswa yang tidak punya perangkat tetap bisa belajar daring. Upaya ini menjadi salah satu program digitalisasi pendidikan terbesar di Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan besar soal biaya. Sewa Google Cloud yang nilainya ratusan miliar rupiah menimbulkan polemik. Apakah anggaran sebesar itu memang wajar untuk kebutuhan darurat? Atau justru terjadi pemborosan dan penggelembungan harga? Kebutuhan teknologi memang sangat mendesak di masa pandemi. Namun situasi darurat seringkali membuka celah terjadinya penyimpangan. Proses pengadaan yang serba cepat bisa saja dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Kini, KPK menelusuri apakah proses pengadaan Google Cloud sudah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Apakah semua prosedur diikuti atau ada pihak yang memanfaatkan krisis untuk memperkaya diri sendiri? Inilah inti penyelidikan. Mencari tahu apakah kebijakan yang diambil benar-benar demi kepentingan publik atau justru ada motif tersembunyi di balik keputusan besar ini. Proses hukum dan audit pun berjalan untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang risiko, transparansi, dan tata kelola pengadaan teknologi di masa krisis. Di tengah kebutuhan mendesak, pengawasan dan akuntabilitas tetap harus dijaga agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
KPK meyakini Nadiem memegang peran sentral dalam pengadaan Google Cloud. Sebagai menteri, persetujuan Nadiem dianggap kunci dalam proyek bernilai besar ini. Keterangan dari staf khusus, seperti Fiona Handayani, memperkuat dugaan bahwa keputusan strategis berasal dari level tertinggi. KPK ingin mengonfirmasi apakah keputusan memilih Google Cloud sudah melalui kajian objektif, dan apakah ada tekanan khusus dari Nadiem. Status Nadiem masih sebagai saksi, namun fokus penyelidikan adalah potensi penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan ini akan menguji konsistensi keterangan antara Nadiem dan stafnya. Pertanyaan utama, apakah keputusan ini benar-benar demi kepentingan pendidikan atau ada faktor lain yang mempengaruhi? KPK menyusun kasus ini dengan strategi bottom-up, memulai dari staf teknis hingga pejabat puncak. Pemeriksaan dimulai dari tim teknis, panitia pengadaan, hingga pejabat pembuat komitmen. Setiap keterangan membentuk gambaran utuh alur pengadaan, mengidentifikasi potensi kejanggalan sejak awal. Setelah mengumpulkan data dari level bawah, KPK naik ke pejabat eselon dan staf khusus, seperti Fiona Handayani. Informasi ini menjadi dasar untuk mengonfrontasi Nadiem sebagai pengambil keputusan. Strategi ini meminimalisir penyangkalan di level atas, karena data teknis sudah dikantongi. Tujuan akhirnya, memastikan keputusan diambil demi kepentingan publik, bukan karena pengaruh eksternal. KPK memeriksa berbagai pihak, tak hanya internal Kemendikbudristek. Fiona Handayani, mantan staf khusus Nadiem, jadi saksi kunci soal proses pemilihan Google Cloud. KPK juga memanggil dua mantan petinggi GoTo, Andre Solistyo dan Melissa Siska Juminto, menelusuri potensi keterlibatan perusahaan teknologi dalam pengadaan. Rencana pemanggilan perwakilan Google Indonesia menambah dimensi penting, mengonfirmasi detail kontrak dan peran perantara. Keterangan dari Google akan dicocokkan dengan dokumen kementerian untuk mengungkap alur negosiasi dan nilai sewa. Penyelidikan ini menyoroti kemungkinan kolusi antara birokrat dan korporasi. Dengan memanggil semua pihak relevan, KPK berupaya merekonstruksi peristiwa secara komprehensif. Setiap saksi adalah benang merah untuk mengungkap tabir pengadaan bernilai besar ini. Pemanggilan petinggi GoTo menyoroti potensi konflik kepentingan antara bisnis dan kebijakan. Nadiem, sebagai pendiri Gojek, menciptakan persepsi kedekatan dengan GoTo, meski ia sudah mundur saat jadi menteri. KPK mendalami apakah GoTo berperan sebagai mitra lokal Google atau perantara dalam proyek ini. Penyelidikan menelusuri apakah penunjukan mitra sudah transparan atau dipengaruhi relasi personal. Pemeriksaan ini menguji batas antara profesionalisme pejabat publik dan kepentingan bisnis masa lalu. Kasus ini jadi pengingat pentingnya menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan dalam kebijakan publik. Hingga awal Agustus 2025, kasus ini masih di tahap penyelidikan, tanpa tersangka. Juru bicara KPK menyatakan progres berjalan baik berkat psikooperatif para saksi, termasuk staf Nadiem dan petinggi GoTo. KPK mengimbau semua pihak yang terkait untuk proaktif dan kooperatif demi mempercepat pengungkapan fakta. Sikap terbuka mempercepat proses hukum dan memberi kepastian bagi semua pihak. Sebaliknya, menghalangi penyelidikan bisa berujung sanksi pidana. Publik kini menanti, akankah kasus ini naik ke tahap penyidikan dan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan Nadiem jadi puncak penyelidikan awal KPK. Penyidik akan menggali alasan pemilihan Google Cloud, proses pengambilan keputusan, dan apakah ada studi kelayakan atau perbandingan dengan penyedia lain. KPK akan mengonfirmasi konsistensi keterangan antara Nadiem dan stafnya, serta menelusuri komunikasi informal dengan pihak luar. Aspek anggaran jadi fokus. Apakah nilai sewa sudah diverifikasi dan sesuai harga pasar? Dugaan penggelembungan harga akan diuji dengan data dari Google. Isu konflik kepentingan juga akan diklarifikasi, terutama soal peran GoTo. Jawaban Nadiem akan menentukan nasibnya dan arah kasus ini ke depan. Kasus ini lebih dari sekadar pemanggilan mantan menteri. Ini adalah cerminan dari bagaimana negara kita menangani isu-isu besar yang menyangkut kepercayaan publik. Setiap langkah dalam proses ini akan menjadi tolok ukur bagi komitmen kita terhadap keadilan dan keterbukaan. Ini soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di masa krisis,
di mana setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan jutaan orang. Anggaran pendidikan adalah investasi masa depan, bukan sekadar angka di atas kertas. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, demi menciptakan generasi penerus yang cerdas dan berintegritas. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan. Integritas pejabat publik diuji. Apakah mereka mampu menjaga amanah yang diberikan rakyat, atau justru tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan? Keputusan harus diambil demi rakyat dengan mempertimbangkan kepentingan bersama di atas segalanya. Bukan kepentingan pribadi atau kelompok yang diutamakan, melainkan kesejahteraan masyarakat luas. Isu konflik kepentingan dan kolusi menjadi peringatan penting bagi tata kelola pemerintahan. Jika dibiarkan, praktik-praktik ini akan merusak fondasi kepercayaan publik. Pengungkapan kasus ini akan memperkuat pesan bahwa pengawasan publik tidak bisa diabaikan, dan media berperan penting dalam menjaga transparansi. Tak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang, tidak peduli seberapa besar kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki seseorang. Bahkan pemimpin yang paling populer pun harus tunduk pada hukum dan etika publik. Proyek teknologi bernilai besar harus diawasi ketat, karena potensi penyalahgunaan dana sangat besar di sektor ini. Hanya dengan pengawasan yang kuat, manfaatnya bisa benar-benar dirasakan masyarakat, tanpa ada yang dirugikan. Mengawal kasus ini adalah tugas warga negara, VI, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan keadilan ditegakkan dan suara rakyat didengar. Proses hukum harus berjalan adil dan transparan, tanpa intervensi dari pihak manapun. Di balik setiap kebijakan ada hak publik yang harus dilindungi, dan itu adalah tanggung jawab bersama. Keterbukaan dan pengawasan publik adalah harga mati untuk masa depan bangsa. Hanya dengan itulah, kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa terus terjaga dan diperkuat.